Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kurang berhati-hati, seorang wisatawan asal Malaysia kembali terjatuh di jalur pendakian Rinjani. Curi ponsel penumpang seorang sopir taksi online di Mataram diringkus polisi. Atraksi puluhan polisi cilik meriahkan perayaan HUT ke-79 Bayangkara di Mataram. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Proses evakuasi. Seorang wisatawan asal Malaysia bernama Nazli bin Awan mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani pada Senin pagi. Menurut informasi pemandu, korban terpeleset kemudian terjatuh di jalur pendakian saat hendak turun menuju Danau Segara Adak. Akibatnya korban terluka pada kepala, pinggang, dan kaki sehingga tidak dapat melanjutkan pendakian. Karena tidak bisa berjalan, korban dievakuasi dengan cara ditandu oleh petugas dibantu relawan turun menuju puskesmas Sembalun untuk dirawat. Nazli bin Awan bersama 12 orang rekannya naik Gunung Rinjani melalui jalur Balai Taman Nasional Rinjani TNGR Sembalun pada Minggu pagi. Pada hari Jumat ya kejadian itu, tetapi memang bukan jatuh dan ketinggian sih, bukan. Itu jatuh bukan di jalur, karena mungkin salah injak batu atau apa sehingga kakinya jatuh, kakinya sakit, terjatuh itu. Tapi teman-teman sudah evakuasi, gitu. Ya, bukan ini. Ini saya rasa kalau pendakian apa segala, ya itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Setelah mendapatkan perawatan medis dan dinyatakan lukanya tidak terlalu parah, korban Nazli bin Awan bisa pulang dan menjalani rawat jalan pada Selasa pagi. Guna mencegah kejadian serupa, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengimbau para pendaki untuk lebih berhati-hati dan tidak memaksakan diri saat mendaki mengingat jalur pendakian Rinjani yang cukup ekstrim dan curam. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi penularan penyakit demam berdarah terus bertambah memasuki hingga akhir Juni 2025. Pada minggu terakhir bulan Juni tahun 2025, 2 orang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tripat karena terjangkit DBD. Selain akibat peralihan musim, tren penambahan kasus demam berdarah juga disebabkan minimnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sejak awal tahun hingga bulan Juni, jumlah kasus demam berdarah yang dirujuk ke rumah sakit mencapai 334 orang yang didominasi oleh anak-anak dan lansia. Petugas juga mendata jumlah sebaran tertinggi di 3 kecamatan yakni Lembar, Sekotong, dan Narmada. SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, itu setiap kasus masuk dilaporkan per minggu. Kemudian itu kita sampaikan ke puskesmas. Oh, ini ada peningkatan kasus diare, lakukan ini. Ini ada peningkatan kasus DB, lakukan ini. Ada instruksi itu. Dan itu kami gunakan yang harian, kami menggunakan WA. Ada kami punya grup Dikes. Pemda meminta warga agar tetap waspada terhadap penyakit demam berdarah dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga cabai dan tomat di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah kembali naik sejak sebulan terakhir. Pedagang menjual tomat Rp30.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram.
Sementara cabai rawit merah melonjak menjadi Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan dipicu minimnya stok cabai dari petani lokal akibat gagal panen karena cuaca ekstrim. Untuk memenuhi kebutuhan, pedagang juga memasok cabai dan tomat dari luar daerah sehingga harganya jauh lebih mahal. Naik terus ya? Naik terus setiap hari, naik terus. Ini penyebab naiknya apa ini, Bu? Nggak tahu, ini modal saya nggak ada, mau beli banyak nggak berani. Nggak ada, mau beli. nggak ada stok dari petani? Iya. Cabai rawit Berapa? menyala dia, menyala. Aku ada, 70 1 kilo. 40. Naik juga ini? Dari berapa? 35. Seminggu ya? Ini kenapa? Nggak ada stok ya? Dari petani kita. Pedagang berharap pemerintah daerah segera menstabilkan kenaikan harga cabai dan tomat agar masyarakat. Lukmanul Hakim, Kabupaten Lombok Tengah. Rencana penggusuran pedagang di sepanjang pantai Tanjung An oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITD mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah meminta penggusuran pedagang di pantai Tanjung An harus diiringi dengan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para pedagang dan warga sekitar. Pihaknya juga tidak membenarkan jika warga setempat menempati lahan yang dikelola oleh ITDC karena dapat mengganggu proses pembangunan pariwisata daerah dan nasional. Namun legislator meminta agar para pedagang yang menempati pantai Tanjung An harus disiapkan tempat untuk berjualan seperti diberikan pemberdayaan mengingat mereka selama ini menggantungkan hidup dengan berjualan di kawasan tersebut. Kan pembangunan ini, tapi juga melihat di masyarakat ini tidak pernah tidak ada tempat untuk ikut andil dalam usaha karena mungkin tidak punya lahan, tetapi mereka ingin hidup. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh negara dalam hal ini daerah tengah, dalam hal ini desa. Di mana kita harus buat? Di sisi lain, legislator juga menyesalkan sikap ITDC selaku pengelola kawasan yang tidak pernah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana penggusuran pedagang di sepanjang pantai Tanjung An. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.